Iya, langsung Pak. Jadi nanti ini Ustadz Bapak Profesor Dr. Andos Haji Sa'ad Abdul Wahid yang akan menyampaikan uraian yang berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi untuk melanjutkan membahas surat Al-Fatihah. Ini masih belum masuk kepada surat Al-Fatihah, masih menyelesaikan pendahuluan atau muqaddimah ya dari surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas secara ringkas ya tentang metode, kemudian persyaratan bagi mufassir itu apa saja. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-Fatihah, tapi masih pendahuluan, belum masih pengantar. Surat para ulama ya membagi Al-Quran dari segi nuzulnya itu menjadi dua golongan, yaitu golongan Makkiyah dan golongan Madaniyah. Yang disebut dengan golongan Makkiyah ialah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu disebut Makkiyah ya, karena turunnya masih di sekitar kota Mekah. Sedang yang disebut dengan Madaniyah ialah surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun ayat itu tidak turun di Madinah, misalnya di perjalanan atau di Arafat dan sebagainya. Jadi semua ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan sesudah hijrah Nabi ke Madinah itu disebut Madaniyah. Nah, untuk mengetahui sepintas tentang Makkiyah itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, ciri-ciri atau tanda-tanda Makkiyahnya. Nah, para ulama, ini hasil penelitian para ahli tafsir, menyebutkan bahwa ciri-ciri Makkiyah, ayat-ayatnya itu pendek dan singkat. Karena sasarannya adalah bangsa Arab yang memiliki tingkat balaghah dan fasohah yang sangat tinggi, sehingga tidak perlu menurunkan ayat yang secara rinci.
karena mereka sudah paham dengan wahyu yang pendek, yang singkat. Nah, memang salah satu tanda orang tahu balaghah, ya, yang disebut dengan baligh, ya, ialah apabila menyampaikan sesuatu itu dengan singkat. Itu namanya orang yang tahu tentang balaghah. Jadi tidak terlalu panjang lebar, disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Nah, orang Arab itu memang sudah memiliki balaghah sejak zaman jahiliyah. Jadi yang disebut dengan jahiliyah itu bukan berarti bodoh mengenai ilmu pengetahuan. Yang disebut jahiliyah itu adalah mereka bodoh karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ilmu pengetahuannya sangat tinggi, apalagi sastra Arabnya. Nah, pada zaman jahiliyah itu setiap tahun itu diadakan musabaqah atau lomba baca puisi, baca syair-syair Arab yang mempunyai kualifikasi yang baik sekali, itu lalu digantungkan di Ka'bah, sehingga pada waktu itu ada hasil karya sastra yang disebut dengan As-Sab'atul Muhallaqah. Ada 7 syair yang digantung di Ka'bah. Itu yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Antara lain sastranya Imri'il Qais. Itu yang paling tinggi derajat sastranya. Dan sastra-sastra ini hasil karya orang-orang jahiliyah itu sudah dikumpulkan dalam suatu majmu', kumpulan sastra atau syair-syair Arab jahiliyah. Saya pernah membaca syairnya Imri'il Qais, itu memang sangat indah sekali. Saya baca tahun mungkin 68. Tapi saya masih ingat, saya dulu pernah meneliti syair-syair Arab jahiliyah. Antara lain Imri'il Qais itu pernah mengatakan begini dalam sastranya, la tadkhul ghurfati khamilan misbahan lianna dhilla hudbiha yajrahu soddaha. Ini betul-betul sangat indah sekali isinya. Maknanya, janganlah kamu masuk ke kamar saya membawa lampu, sebab bayang-bayang bulu mata pacar saya itu bisa melukai pipinya. Luar biasa. Jadi pipinya halus sekali, bayang-bayang bulu mata saja bisa melukai. Inilah gambaran lukisan Imri'il Qais terhadap calon istrinya itu. Jadi ini saya masih ingat karena indah sekali kata-katanya. Itu sudah 40 tahun yang lalu, masih ingat. Inilah buktinya bahwa bangsa Arab itu sudah mengenal sastra yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itulah ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayatnya pendek-pendek, tidak panjang-panjang, karena memang mereka sudah sangat paham terhadap balaghah bahasa Arab. Kalau seseorang, misalnya saya gambarkan perintah kepada mahasiswa,
Dia perintahnya begini, tolong mas, saya belikan rokok di warung A, harganya 10.000, ini uangnya 20.000. Nanti kembalinya harus dikembalikan kepada saya. Jalannya yang hati-hati, lewat trotoar sebelah kiri. Nanti di sana bilang, Bu, saya mau beli rokok merek ini. Nanti kembalinya diminta, lalu pulang lagi kepada saya, berikan rokoknya dengan pengembalian kelebihan uang itu. Apa ini balik apa enggak? Ini kalau kepada mahasiswa ya tentu saja tidak balik. Masa kepada mahasiswa aku sampai menuntun? Kan cukup, mas belikan rokok nih uangnya. Nah, mesti sudah paham karena yang disuruh mas. Nah ini baru dikatakan balik kalau kata-kata ini disampaikan kepada anak kelas 1 SD. Itu baru balik. Oh ini balik. Tapi kalau kepada mahasiswa ya kata-kata itu tidak balik. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa orang-orang Arab pada waktu itu memang sudah menguasai betul balaghah bahasa Arab, maka ayatnya pendek-pendek. Nah, sebagian besar surat-surat dan ayat-ayat yang disebut Makkiyah itu ya, itu mengandung peringatan dan penjelasan tentang usuluddin, pokok-pokok agama secara garis besar. Misalnya ya, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, esa. Nah, itu usuluddin ya, pokok-pokok ajaran Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang diajarkan pada dalam surat-surat yang tergolong Makkiyah. Nah, sebagian besar surat Makkiyah, terutama surat-surat yang diturunkan pada masa permulaan risalah Nabi, lebih banyak memberikan kejutan-kejutan terhadap hati untuk memberikan rasa takut dan mendorong agar berpikir panjang akan adanya suatu bahaya, baik yang tersembunyi atau terang-terangan, maupun yang jauh ataupun yang dekat. Jadi ayat-ayat yang turun di Makkah itu sebagian besar ya menakut-nakuti hati, seperti Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Itu menimbulkan rasa takut di dalam hati. Ma adraka mal-Qari'ah, ditanyakan lagi, ma adraka mal-Qari'ah, apakah yang dinamakan hari kiamat itu? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Pada waktu itu manusia seperti binatang-binatang kecil yang bertebaran, bingung kemana arahnya. Itu sangat menakutkan. Kalau kita pikirkan itu betul-betul mengerikan sekali. Tapi ini tentu saja bagi orang yang terbuka imannya. Tapi kalau tidak terbuka, ditakut-takuti ya tidak takut tuh. Kalau tidak terbuka, apa saja ditakut-takuti, neraka jahanam ya lewat saja. Jadi mau makan barang yang haram, korupsi dan sebagainya, padahal setiap hari mendengarkan neraka jahanam. Kalau tidak terbuka ya tetap tidak ada rasa takut. Rasa takut itu ya karena adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
pikirkanlah coba. Idza zulzilatul ardu zilzalah. Ketika bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan menakutkan sekali. Ya, karena mungkin kita belum pernah menyaksikan goncangan yang luar biasa. Ya, kita tidak merasa takut, tapi coba ketika tahun 2006, wah, terutama di daerah selatan itu merasakan, tapi setelah itu hilang lagi. Hilang lagi. Apa itu zilzal? Ya. Itu karena memang tidak membiasakan menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian ciri-ciri Madaniyah itu surat-surat dan ayat-ayatnya panjang-panjang, terutama apabila sasarannya adalah ahlu kitab. Sebab para ahlu kitab pada umumnya kurang menguasai bahasa Arab. Ahlu kitab itu kebanyakan menguasai bahasa Ibrani. Maka ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah dalam dengan panjang-panjang. Suratnya panjang-panjang, ayatnya juga panjang-panjang. Surat Al-Baqarah itu terdiri dari 268 ayat. Ini yang paling panjang. 86 ya. Ya, ada yang mengatakan 87, ada yang 86. Itu tergantung ayat-ayatnya di mana berhentinya. Ya. Itu ayatnya panjang sekali. Namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi. Kalau di terjemah itu disebut sapi betina. Sebenarnya Al-Baqarah itu ya bukan sapi betina. Al-Baqarah ya sapi itu. Disebut sapi betina. Rasulullah kalau sholat sendirian yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Tapi kalau ngimami itu biasanya yang pendek-pendek. Sabbihisma rabbikal a'la watini zalzala al-qari'ah, itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika ngimami. Tapi kalau sendirian itu panjang sekali. Pernah para sahabat, sebagian sahabat itu pernah ada yang ngimami dengan surat Al-Baqarah. Itu panjang sekali. Padahal di belakangnya ada pengembala kambing. Gelisah. Pengembala kambing itu akhirnya tidak selesai makmumnya. Keluar dari jamaah itu. Karena memikirkan kambingnya. Wah, kambingnya itu nanti kalau bubar gimana? Nah, terus pada waktu akan makmum lagi, tanya, Imam, yang dibaca apa? Jawabnya Al-Fil. Dia berpikir, Al-Baqarah sapi, Al-Fil itu gajah. Ini mesti lebih panjang. Akhirnya tidak jadi makmum juga. Karena jawabnya Al-Fil, gajah. Ini bayangannya lebih panjang lagi. Lalu dia tidak jadi makmum. Lalu setelah selesai, ternyata Al-Fil lebih pendek-pendek sekali. Jadi nama dari surat-surat itu tidak tergantung kepada panjang pendeknya. Sekalipun suratnya panjang, namanya kecil itu seperti An-Naml, semut. Nah, itu panjang juga.
Ya. Jadi nama-nama itu diambilkan dari lafal yang diturunkan pertama kali pada umumnya. Kemudian yang kedua, membicarakan hukum-hukum Islam. Ya, itu ciri-ciri Madaniyah. Nah, seperti tentang perkawinan, tentang wasiat, tentang pembagian waris, jual beli, muamalah dan sebagainya. Itu ini mesti Madaniyah. Ya. Seperti wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Oh, ini mesti Madaniyah sebab ini membicarakan tentang hukum nikah ya. Tentang poligami. Nah, itu ini Madaniyah. Mengajak berjihad membela agama Islam. Nah, mengapa setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah itu kok berani sekali mengajak berjihad membela agama Islam? Karena ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, pengikutnya sudah banyak sekali, sehingga berani membela diri apabila ada tantangan dari kaum musyrikin untuk menyerang Islam. Rasulullah ya memerintahkan agar supaya berjihad membela agama Islam. Keempat, membicarakan hubungan antar negara dan mengatur kaidah hubungan antar keluarga dan sebagainya. Seperti misalnya ayat 43 surat An-Nisa 34 tuh, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wah, ini Madaniyah sebab ini membicarakan tentang kekeluargaan. Dan kemudian yang kelima, membicarakan ikatan keluarga, mencela orang-orang munafik dan menyingkap rahasia-rahasia kaum musyrikin dan memerintahkan berdialog dengan kaum musyrikin. Nah, ini tanda-tanda Madaniyah. Misalnya, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Nah, misalnya ini mengajak berdialog dengan ahli kitab. Ini Madaniyah. Jadi ada ciri-ciri Madaniyah dan Makkiyah. Nah, tentu saja karena ini kita sengaja untuk memberikan secara ringkas ya. Nanti makalah ini juga ya hanya ringkas-ringkas saja. Nah, surat Al-Fatihah ini tergolong Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Ini turunnya di Makkah ketika pada permulaan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika mulai diwajibkannya sholat. Itu turunlah ayat ini. Ada pula yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Ya, pertama ketika sholat itu diwajibkan. Nah, yang kedua ketika ada perubahan kiblat. Tadi Rasulullah sebelum hijrah itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian Rasulullah merasa tidak enak karena sering dikatakan oleh para ahli kitab, terutama Yahudi, bahwa wah, kiblatnya saja tiru kepada kami. Lalu Allah sering mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan kiblat yang terbaik mana. Nah, ketika Rasulullah sholat, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat isya di Masjid Quba, itu turun
perintah dari Allah supaya menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau ibu atau bapak haji, di sana ada di masjid itu, Masjid Qiblatain namanya, ditulis. Nah, dalam bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, bahwa masjid ini adalah masjid diturunkannya perintah Allah untuk berkiblat ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu sesudah Rasulullah berhijrah. Nah, pada waktu itu menurut suatu riwayat Al-Fatihah ini diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Namun tidak ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu di dalam mushaf, itu mushaf manapun mengatakan bahwa itu makkiyah. Mungkin turunnya kembali pada waktu itu ya hanya mengulang saja, mengulang surat Al-Fatihah. Ini menurut sebagian ulama bahwa surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Mengapa surat Al-Fatihah itu dinamakan dengan Al-Fatihah? Fatihah itu artinya pembuka, dari kosakata fataha yaftahu, fathan itu artinya membuka. Nah, oleh karena surat Al-Fatihah itu berada di paling depan, yaitu sebagai pembuka Al-Quran, maka disebutlah dengan surat Al-Fatihah. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama-nama surat itu tidak dicantumkan dalam tulisan-tulisan wahyu yang ditulis oleh para sahabat yang jumlahnya lebih 20 itu. Jadi Al-Fatihah tidak ditulis, namanya Al-Baqarah juga tidak ditulis, sebab pada waktu itu Rasulullah melarang menulis selain Al-Quran, dikhawatirkan nanti akan campur dengan yang bukan Al-Quran. Ini saking telitinya ya Rasulullah melarang menulis apa saja yang bukan Al-Quran. Yang ditulis hanya Al-Quran saja. Nah, oleh karena itu pada waktu itu nama-nama surat tidak ditulis dalam lembaran-lembaran pada waktu itu. Tapi lembaran yang dimaksudkan itu bukan lembaran kertas. Sebab pada mulanya Al-Quran itu ditulis pada daun-daun kurma, terus papan-papan tipis, batu, dan sebagainya. Sebab belum ada kertas pada waktu itu. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara menulisnya para sahabat itu. Termasuk kata amin itu juga tidak ditulis, sebab amin itu tidak termasuk Al-Fatihah. Maka tidak ada tulisan amin. Ayat berapa itu tidak ada. Yang ditulis di mushaf itu ya Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat 2 dan seterusnya. Waladhdallin itu ayat yang ke-7. Nah, karena ayatnya itu 7, maka disebut as-sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, karena ketika kita sholat itu mesti membaca Al-Fatihah. Dia biasa berulang-ulang. Kalau kita hitung, paling tidak kalau hanya sholat wajib, kita membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali. Kalau ditambah dengan apa? Dengan qobliyah, ba'diyah, itu tambah 12. Jadi menjadi 12 dengan 17, 29. Nanti kalau tambah lagi dengan tahajud 11 rakaat, nah itu 38. Nanti tambah lagi dengan sholat
yang lain, sholat sunnah yang mutlak, yang tidak ada hubungannya dengan sholat wajib. Itu banyak lagi. Maka disebut as-sab'atul mathani. As-sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Kitab. Nah, itu artinya ibu, kitab itu artinya Al-Quran. Jadi kadang-kadang disebut Ummul Quran, kadang-kadang disebut dengan Ummul Kitab. Karena surat Al-Fatihah itu merupakan induk dari Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Maka disebut dengan Ummul Quran. Dan juga surat Al-Fatihah itu mengandung isi Al-Quran secara garis besar. Ya, isi Al-Quran itu yaitu tentang tauhid, tentang ibadah, tentang sejarah, itu di dalam Al-Quran. Nah, ini disebut secara global atau secara garis besar di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itulah surat Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dan biasanya orang Arab itu memang menyebutkan yang menjadi pusat itu disebut dengan ibu. Seperti Mekah itu pusat kegiatan ibadah, itu juga disebut dengan Ummul Qura. Ibunya kampung-kampung dan sebagainya. Itu memang adat kebiasaan orang Arab. Nah, kandungan Al-Quran itu sudah tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Nah, tadi sudah saya singgung-singgung bahwa kandungan surat Al-Fatihah antara lain ialah mengandung ajaran tauhid. Nah, tauhid ini tercakup dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada alif lam yang ada pada Alhamdu. Ini menurut ilmu Ma'anil Quran mengandung al-khasr, pembatasan. Jadi maknanya alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada kandungan al-khasr dalam alif lam yang ada pada alhamdu. Maka maknanya alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengandung ajaran tauhid. Karena segala puji hanya bagi Allah itu tidak bisa alhamdulillah itu disebutkan untuk yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ajaran tauhid ini termasuk ajaran pokok di dalam Islam. Ya. Terima kasih. Jadi Ustadz, ini ada pertanyaan dari santri malam Selasa ini kaitannya dengan Al-Fatihah tadi, Pak. Jadi pertama di angka rumput itu Al-Fatihah dijadikan doa ila ruhi dan seterusnya. Nanti terus lagi untuk siapa lagi gitu. Ya, itu begitu itu, Pak. Lalu yang kedua, tadi dijelaskan tidak tertulis amin. Mengapa ada dibaca? Nah, itu. Ya waladhdallin lalu amin. Tidak tertulis. Ya. Ini lalu yang ketiga, sesudah waladhdallin lalu ada rabbil firli dan seterusnya. Itu 3
Empat. Satu lagi, penulisan Al-Quran itu kok tidak sesuai dengan masa turunnya gitu. Misalnya surat terakhir kepada Al-Maidah ayat 3 gitu. Lalu ayat pertama Iqra itu di Mekah ada, dan seterusnya itu pertanyaannya seperti itu. Nah kemudian terakhir tadi yang kedua mengenai jadwal sholat Pak, kok bisa ada beda-beda gitu. Berapa lembaga yang membuat jadwal sholat di Yogyakarta ini? Saya kira demikian Ustaz. Masih. Ya. Wah, terima kasih. Ini pertanyaannya kok sulit-sulit ya. Yang pertama, surat Al-Fatihah untuk dikirimkan ya. Iya. Dipaketkan ya. Iya. Para ulama mutakhirin itu memang berpendapat bahwa mengirimkan pahala itu tidak bisa. Ma laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, manusia itu pahalanya itu tidak ada kecuali perbuatan yang telah dilakukan. Jadi kalau mengirimkan pahala itu menurut Muhammadiyah itu tidak ada. Nah, tapi kalau Al-Fatihah itu dijadikan sebagai doa, itu memang isinya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu doa. Ihdinas siratal mustaqim itu juga doa. Sekalipun itu tidak seperti doa, seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu juga merupakan doa. Jadi kalau Al-Fatihah untuk berdoa itu memang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah menugaskan 2 pemuda untuk menghabisi Ka'ab ibnul Ashraf. Nah, Ka'ab ibnul Ashraf itu di luar Madinah, jauh. Nah, ketika ditugaskan, pemuda itu minta izin kepada Rasulullah. Rasul, bolehkah saya berbohong sebagai siasat, mengatakan apa saja? Ya, bolehlah. Nah, ternyata setelah berangkat sampai di pintu gerbang itu ada satpamnya di situ. Nah, lalu yang namanya Abdullah itu mengatakan begini, aduh, rambutmu luar biasa harumnya, boleh saya mencium rambutmu? Oh, boleh aja. Nah, setelah dia menurunkan kepalanya, temannya datang memangkas lehernya. Nah, terus kuncinya itu diambil. Nah, untuk membuka kunci Ka'ab ibnul Ashraf di lantai 2. Nah, setelah sampai di sana, lampu dimatikan semuanya. Nah, kemudian dia mencari kamarnya Ka'ab ibnul Ashraf, itu ketemu. Nah, karena ribut-ribut, dia lalu mengubah suaranya. Bukan suara laki-laki, tapi suara perempuan. Seakan-akan istrinya memanggil-manggil suaminya. Wah, aku di sini, aku di sini. Nah, setelah dekat, habisin dalam keadaan gelap. Nah, setelah itu dia lari, tidak ingat kalau di lantai 2 meloncat, patah kakinya. Kemudian dia berangkang sampai ke temannya, dinaikkan kuda sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaporan sudah beres, tapi ini teman saya kakinya patah. Lalu Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, dilus, alhamdulillah
kembali lagi seperti semula. Itu doa Rasulullah. Karena beliau dekat sekali dengan Allah ya, manjur sekali. Kalau tidak dekat dengan Allah ya. Nah itu antara lain fadilah Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi untuk berdoa, ya kita ya berusahalah memperbanyak membaca surat Al-Fatihah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mengirimkan kepada ruh siapa. Ila rohi Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, enggak. Ya untuk dirinya sendiri aja lah pahalanya itu. Nah, saya juga sering undang untuk tahlilan, ya karena itu tetangga. Kalau saya tidak hadir juga tidak enak. Ya, dulu saya juga diajari begitu. Ketika saya tinggal di Kerapyak, itu Ustaz Kiai Haji Ali Maksum, itu kan pondoknya sering tahlilan. Kalau saya datang ke sana, pasangan di sini aja, di luar saja, enggak usah masuk. Biar yang muda-muda saja yang tahlilan. Jadi Ali Maksum itu enggak pernah tahlilan, Pak. Enggak pernah. Dia kalau ada tahlilan di luar. Yang tahlilan itu yang muda-muda. Ya kalau ya karena kita kan harus menghormati satu sama lain, jadi ya kita harus datang. Tapi ketika berdoa ya kita berdoa untuk diri kita sendiri, ya. Bukan dikirimkan kepada ruh itu. Itu pertama. Yang kedua tentang amin. Mengapa amin tidak ditulis begitu ya? Tapi dibaca ya. Rasulullah dalam satu hadis, tapi saya tidak menulis hadisnya ya. Itu memang ada hadisnya. Rasulullah bersabda, apabila kamu membaca surat Al-Fatihah selesai sampai waladolin, maka katakanlah kul amin. Nah ini kalau sama aminnya sama dengan malaikat Jibril, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun amin itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Itu merupakan doa. Artinya amin itu kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi kalau kita sudah, artinya bahwa Al-Fatihah itu memang betul-betul doa. Ditutup dengan amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu. Jadi tidak ditulis dalam surat karena khawatir nanti dikira Al-Quran. Itu nanti tidak murni lagi Al-Quran kalau begitu. Jadi Rasulullah mempertahankan kemurnian Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa. Allah sendiri menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang tidak kenal tulis baca, sebagai seorang ummi. Ini sebenarnya untuk mempertahankan kemurnian kewahyuan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Rabbi Fili, itu tidak ada tuntunannya dalam dalam hadis-hadis. Itu pernah diteliti oleh teman-teman di majelis tarjih, ada kata-kata Rabbi Fili, itu tidak ada. Namun bagaimana kalau kita mengucapkan, ya tidak apa-apa karena memang tidak ada larangan. Mohon ampun kepada Allah itu ya memang disunahkan, diharuskan. Rasulullah sendiri paling tidak setiap hari mohon ampun kepada Allah 100 kali minimal. Jadi kita memperbanyak Rabbi Firli itu sangat baik sekali, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tidak dimasukkan dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ya itu aja, yang 7 ayat itu surat Al-Fatihah. Ya. Nah itu memang tidak ada tuntunannya.
Kalau dikatakan apa boleh, ya boleh tapi bukan sunnah. Boleh itu kan, hukum itu kan hanya wajib, sunnah, makruh, mubah. Ya. Jadi kalau setiap membaca surat Al-Fatihah lalu diiringi dengan Rabbi fil itu memang tidak ada tuntunan dalam satu hadis. Sebaiknya ya amin saja, itulah sudah cukup. Seperti dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita menambah-nambah yang tidak-tidak. Ya agar supaya murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan. Iya. Terus Penulisan. ayat itu kok bentuk itu. Oh ya. turunnya ayat. Ya memang turunnya Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Zabur, Taurat, dan Injil itu sekaligus turun satu kitab. Tapi Al-Quran turunnya itu sedikit demi sedikit. Situasi. Ya, tergantung kepada situasi, kondisi, kebutuhan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya tulisan Al-Quran itu ya terpencar-pencar. Namun ketika turun ayat, Rasulullah sudah memberikan petunjuk. Ayat ini termasuk surat Al-Baqarah, ditulis. Nah, sesudah ayat ini itu ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab urut-urutan ayat itu adalah dari Allah dan dari Rasulullah yang disebut dengan tauqifi. Ya, tauqifi. Artinya ayat itu disusun oleh Allah dan Rasulnya. Namun turunnya itu tergantung kepada kebutuhannya. Jadi Allah sudah menyusun Al-Quran, kemudian disimpan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia melalui malaikat Jibril sedikit demi sedikit menurut kebutuhannya. Contohnya seperti ini. Ketika itu para sahabat tidak mengerti apa hukum minum khamr dan judi. Nah, lalu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr dan judi itu ada bahayanya dan ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ketika itu memang belum ditetapkan keharamannya. Baru diberi wawasan oleh Rasulullah bahwa bahayanya itu lebih besar. Artinya supaya berhati-hati. Nah, itu hanya turun satu ayat. Pada kemudian hari, Ali bin Abi Thalib menjadi imam sholat maghrib yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu tidak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Hanya begitu. Karena apa? Ali sedang dalam keadaan mabuk. Jadi membacanya tidak selesai-selesai. Nah, lalu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sadar apa yang kamu sebutkan. Nah, ini baru para sahabat berpikir, kalau begitu kita minumnya itu sesudah Isya saja. Sebab itu kan kapasitasnya 2 jam kira-kira, itu baru siuman. Nah, kalau sudah Isya itu sudah sadar lagi. Itu masih terus berlaku. Nah, setelah Rasulullah melihat keadaan sahabat sudah tinggi takwanya, imannya, baru turun yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, karena sudah tahu, turunlah ayat ini. Fajtanibuhu, jauhilah khamr dan judi itu. Baru para sahabat meninggalkan sama sekali.
Nah, inilah turunnya Al-Quran sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Pernah saya punya mahasiswa dari Korea, namanya Abdul Haq. Nah, itu sudah masuk Islam. Ya, setelah itu dia tanya kepada saya, Pak Saad, kalau sholat saya kira baik sekali. Mungkin di antara mahasiswa saya tidak kalah tentang sholat. Setiap sholat mesti saya pikirkan maknanya dengan khusyuk sampai selesai. Tapi yang tidak bisa saya tinggalkan ini, Pak, minum komer, minuman keras. Itu sudah menjadi kebiasaan orang Korea, sebab Korea itu kan daerah dingin, harus dipanaskan dengan minuman itu. Kalau tidak, katanya kurang sehat. Ya, saya tiru saja dengan Al-Quran itu. Ya, kamu kurangi sajalah. Biasanya berapa kali? Saya 3 kali. Nah, sekarang 2 kali saja. Nanti kalau sudah bisa 1 kali. Kalau sudah bisa ya baru 12. Tinggalkan semuanya. Ternyata berhasil juga. Ya, saya sampai berbulan-bulan juga. Kira-kira setengah tahun itu 2 kali. Setengah tahun lagi tinggal 1 kali. Setengah tahun lagi bisa meninggalkan sama sekali. Dia cerita begitu, dan dia sekarang meninggalkan pondok pesantren di Korea Selatan. Itu dulu orang tempat saya tuh Amir Fatah, itu tinggalnya juga di sana di Korea, karena pada waktu itu diincim oleh Bung Karno, dia lari ke sana. Nah, di sana dia kenal dengan itu, Amir Fatah itu. Mendirikan pondok pesantren di sana. Jadi mengapa Al-Quran itu terpencar-pencar penulisannya? Karena itu. Tapi oleh Rasulullah sudah ditunjukkan. Ini ayat ini, sesudah ayat ini, sesudah ayat ini, dan seterusnya. Jadi ketika pada masa Abu Bakar, itu karena Hudzaifah itu baru pulang dari mancanegara, ya. Oh, enggak. Pada zaman Abu Bakar itu ada perang melawan Musailimah Al-Kadzab. Nah, pada waktu itu banyak sekali qori Al-Quran itu yang meninggal, kurang lebih 70 orang. Lalu Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya disusun Al-Quran itu. Jadi dengan kulit kambing semuanya, ditulis semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu digulung, disimpan di satu gudang. Nah, itu pada zaman Abu Bakar. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, Hudzaifah baru pulang dari Azerbaijan. Di sana dia mendengarkan orang membaca Al-Quran berbeda-beda lafalnya. Ada yang membaca wadduhi walaili idza saji dan sebagainya. Nah, lalu disampaikan kepada Utsman bin Affan, beginilah, nanti kalau ini dibiarkan, Al-Quran itu akan kacau seperti kitab-kitab yang lalu. Lalu Utsman bin Affan setuju, memanggil Zaid bin Thabit yang dulu pernah ditugaskan pada zaman Abu Bakar untuk menulis dengan kertas. Nah, lalu Utsman bin Affan menyuruh salah seorang sahabat dengan ditemani oleh sahabat yang lain untuk membeli kertas di Jerman. Jadi tinta dan kertas itu dari Jerman pada waktu itu. Perjalanan kurang lebih setengah tahun pulang pergi. Naik unta. Iya, naik unta. Wah, luar biasa usaha Utsman bin Affan. Lalu ditulislah oleh Zaid bin Thabit urut dari Al-Fatihah sampai Anas dengan kertas yang dibeli dari Jerman itu. Nah, caranya Zaid bin Thabit menulis itu harus disaksikan oleh dua Orang. Bukan, 2 saksi, yaitu hafalan dan tulisan. Jadi setiap orang yang melaporkan kepada Zaid harus punya tulisan dan harus hafal. Kalau hanya hafal saja, tidak diterima. Kalau hanya tulisan saja, tidak diterima.
orang yang melaporkan kepada Zaid harus punya tulisan dan harus hafal. Itu. Nah, lalu kira-kira dalam 1 tahun itu selesai. Zaid bin Sabit bisa menulis 7 atau ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4 mushaf, kemudian disebarkan ke daerah-daerah sehingga bacaannya ya seperti kita baca itu. Sudah satu bacaan, tidak berbeda-beda. Jadi semuanya dibaca menurut bahasa Quraisy. Ya, itu yang sebab apa? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Quraisy. Maka bacaannya harus sesuai dengan bacaan Quraisy. Inilah yang oleh orang Eropa lalu dikatakan bahwa Utsman bin Affan itu mempertahankan kekuresannya. Padahal bukan, karena Al-Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Quraisy, bukan mempertahankan kekuresannya, itu bukan. Itu tapi orang Eropa kan aneh-aneh pikirannya. Ya, jadi Al-Quran itu kan yang pertama kali memang Al-Fatihah menurut yang rawi yang kuat. Sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sudah turun Al-Fatihah. Nah, ada pula yang mengatakan yang pertama kali Iqra. Surat Al-Fatihah itu surat yang diturunkan lengkap satu surat yang pertama kali. Nah, tapi itu tidak jadi masalah dalam syariat Islam. Yang terakhir itu ayat 281 Al-Baqarah. Itu terakhir secara mutlak. Yang turun sesudah Nabi wukuf di Arafat. Nah, yang ayat 3 surat Al-Maidah itu ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafat. Dan umur Rasulullah masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Dan masa 3 bulan ini masih terus turun Al-Quran. Nah, ayat yang 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, itu turun 1 minggu sebelum Rasulullah wafat. Jadi para ulama berpendapat bahwa ayat itulah yang terakhir secara mutlak. Ayat 281. Ketika itu Rasulullah sakit 1 minggu, kemudian wafat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah mengapa Al-Quran itu tidak urut turunnya, tapi terpencar-pencar, karena diturunkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ke jadwal sholat berbeda. Itu saya bukan ahlinya, terus saja. Nanti coba tanyakan kepada ahlinya Pak Oman, itu yang tahu. Tapi ya, kalau kita runtut ya memang begini. Matahari itu kan berjalannya dari timur ke barat. Ini tentu saja memakan waktu. Oleh karena itulah menimbulkan perbedaan waktu. Bulan juga begitu. Nah, maka itu menimbulkan perbedaan waktu. Itu ringkasnya seperti itu. Nanti detailnya tanyakan kepada ahlinya, ahli hisab. Tapi bukan ahli rokok, Pak. Ahli hisab. Ya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, masih ada Habis, Pak. Oh habis. Waktunya sudah habis. Baik, karena waktu sudah lebih dari 5 menit jam saya. Sudah lebih pukul 22 lebih 5 menit. Nah, kiranya majelis ta'lim kita pada malam hari ini sudah saatnya kita tutup. Dan demikian tadi jawaban Ustadz Sa'ad Abdul Wahid sudah menyampaikan pada Bapak tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.